Nah, ini komitmen politik yang perlu kita coba tetapkan. Nanti kalau ada haluan, Bapak, ini kemudian mendirektifkan dia, ini akan lebih efektif. Demikian tambahan kami sekali lagi mohon maaf. Kemudian salam hormat Pak Menteri kami kepada pimpinan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsekuensi dari sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakan dalam permusyawaratan perwakilan. Saya pikir juga tadinya para pendiri bangsa ini asbun aja gitu, membuat ungkapan frase dari sila keempat. Kerakyatan dipimpin oleh dalam permusyawaratan perwakilan. Saya pikir itu asbun saja. Tapi ketika saya mengamati konstruk dari Undang-Undang Dasar, memang ternyata para pendiri bangsa ini ingin membangun sistem demokrasi perwakilan. Maksudnya demokrasi perwakilan itu apa? Setelah lembaga perwakilan terpilih, tidak ada lagi mekanisme balikan pada rakyat. Itu. Nah, tipe yang paling ideal type dari sistem ini, sistem yang ada di Cina. Di Cina itu yang dipilih langsung hanya anggota DPRD tingkat 2. DPRD tingkat 2 dipilih oleh rakyat, tapi nanti DPRD 1 dan DPRD tingkat terbaik dari tingkat 2 naik ke tingkat 1. Yang terbaik dari tingkat 1 naik ke pusat gitu. Betul-betul. Makanya meskipun di Cina itu partainya tunggal, tapi meritokrasi jalan. Karena betul-betul yang groundnya di bawah adalah yang dipilih langsung waktu DPRD tingkat 2, yang naik ke atas yang terbaik dari begitu berjenjang ke atas. Nah, di dalam sistem kita, kelihatan di Undang-Undang Dasar itu juga, setelah lembaga perwakilan terpilih dalam Undang-Undang Dasar tidak ada lagi mekanisme balikan pada rakyat. Maksudnya gimana? Coba, pertama, di berbagai konstitusi ada desain, meskipun RUU itu adalah disusun oleh Undang-Undang Dasar, tapi masih menyiapkan ruang bagi rakyat untuk bisa mengajukan RUU. Ya, seperti konstitusi Amerika, masih boleh rakyat itu mengajukan RUU. Di Indonesia tidak ada lagi mekanisme bahwa rakyat mengajukan RUU. RUU hanya diajukan oleh wakil rakyat. Kedua, misalnya di berbagai konstitusi, untuk satu undang-undang itu bisa disahkan, maka dia harus memerlukan persetujuan dari rakyat. Paling tidak sebagian rakyat, misalnya di negara bagian tertentu, itu harus dapat setuju. Kalau tidak, maka RUU itu tidak bisa diundangkan. Di kita tidak ada lagi RUU itu meminta persetujuan lagi pada rakyat. Ketiga, di bagai konstitusi bahkan misalnya anggota legislatif bisa di-recall oleh konstituennya. Di Indonesia mekanisme recalling konstituen terhadap wakil rakyatnya juga tidak bisa. Karena di Indonesia mekanismenya ada namanya trustee. Jadi betul-betul anggota terpilih itu menerima trust dari rakyat, betul-betul sepenuhnya menerima trust, bukan messenger boys dalam beberapa konstitusi. Kalau messenger boys macam ya tukang messenger boys seperti tukang bos, ya bisa ditarik setiap saat kalau rakyatnya sudah tidak mengendaki. Di kita tidak ada mekanisme recall, dan bahkan perubahan konstitusi yang berbagai negara memerlukan referendum, menurut Undang-Undang Dasar tidak perlu referendum, hanya 2/3 dari MPR bisa mengubah konstitusi itu. Dengan begitu jelas sekali, memang yang dikehendaki sistem demokrasi kita adalah demokrasi perwakilan. Nah, masalahnya menerapkan sistem demokrasi perwakilan memang pertaruhannya adalah siapa yang mewakili rakyat itu. Siapa yang harus mewakili rakyat itu? Disinilah saya kira keseluruhan missing link itu mulai bermasalah. Nah, menurut paham para pendiri bangsa kita, rakyat itu tidak hanya dilihat sebagai entitas daripada individual liberal right, one man, one vote, one value. Karena kalau itu yang terjadi, ada relasi-relasi sosial yang tidak terwakili. Karena gini, katanya prinsipnya kan kelemahan ini pengkritiknya bukan kita sekarang. Kalau membaca buku-buku demokrasi kontemporer seperti Wilkie Murika dan lainnya, dia bilang kelemahan liberal representation itu begini. Seolah-olah semua rakyat ini hanya legal subjek hukum yang harus setara di depan hukum. Padahal dia bilang meskipun setiap warga itu legal. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.